Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurijal, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses integrasi karakter peserta didik, yaitu di lembaga non-formal. Dalam video ini, itu sebagai bentuk laporan atas kegiatan pengabdian saya selama 5 hari di lembaga pendidikan TPA Baitul Ilmi, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS pada mata kuliah manajemen peserta didik. Sesuai amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta pengabdian bangsa menjadi lebih bermartabat berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional menjadi wadah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andrawati 2016 menyatakan bahwa sebanyak 76% peserta didik lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan kegiatan lain. Angka ini dapat dikatakan tinggi, yaitu mengingat usia peserta didik yang masih muda dan usia mereka adalah masa untuk mendapatkan pengetahuan semaksimal mungkin. Situasi ini menuntut beberapa lembaga pendidikan non-formal, salah satunya TPA dan Madrasah Diniyah, yaitu untuk bisa menjadi harapan terakhir bagi orang tua agar kemerosotan karakter remaja bisa segera diatasi. Melalui kegiatan belajar tentang pengenalan huruf-huruf hijaiyah, ilmu tajwid, fikih, dan akidah Islam, diharapkan akan membentuk karakter remaja menjadi sosok yang berakhlakul karimah, sopan, dan tawadhu. Budaya religius seperti ini menjadi ciri khas kegiatan yang lazim terjadi di lembaga TPA dan Madrasah Diniyah, yaitu di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di pelosok pedesaan. Madrasah Diniyah dan TPA sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal, yaitu yang berbasis pendidikan Islam, yaitu dengan mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Di dalamnya juga terdapat ragam kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi santri agar memiliki nilai-nilai karakter luhur seperti disiplin, sopan santun, tawadhu, cinta kebersihan, dan religius. Macam-macam kegiatan yang dimaksud adalah mengucapkan salam kepada guru atau ustadz, membuang sampah pada tempatnya, pemberian sanksi bagi santri terlambat, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, dan pemberian materi secara klasikal. TPA Baitul Ilmi yang berada di Jember merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memiliki jumlah santri sekitar 20 lebih, baik putri maupun putra. Adapun kegiatan di dalamnya yaitu pembelajaran klasikal pada saat doa sebelum belajar, pemberian materi, dan mengaji secara individu, itu kepada ustadz atau ustazah dengan bergantian. Selain mengaji, terdapat juga beberapa kegiatan pembiasaan bagi santri untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur Islami, yaitu seperti datang tepat waktu, sedekah tiap hari Jumat, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam kepada ustadz atau ustazah, menata alas kaki ketika datang, serta pemberian sanksi bagi santri yang terlambat. Dari sekian kegiatan yang ada di TPA Baitul Ilmi tersebut, saya bermaksud untuk berkontribusi dalam menumbuhkan karakter santri di TPA Baitul Ilmi, yaitu melalui kegiatan pengabdian selama 5 hari guna untuk ikut berpartisipasi mengarahkan dan membimbing santri menjadi generasi muda yang memiliki karakter luhur dan religius. Dalam kegiatan pengabdian ini, fokus kontribusi saya adalah tentang pengintegrasian nilai karakter peserta didik, disiplin, peduli, dan kebersihan lingkungan.
Karakter disiplin sangat penting berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai luhur peserta didik. Tumbuhnya nilai disiplin dalam menjadi cikal bakal untuk memunculkan karakter-karakter lain dalam diri peserta didik. Kedisiplinan berpengaruh signifikan dalam pembentukan watak dan perilaku anak. Disiplin menurut Anissa tahun 2019 menyatakan adalah proses pengendalian diri seorang individu terhadap beberapa aturan yang berlaku. Sementara itu menurut Wasono 2019 mendefinisikan disiplin sebagai rangkaian sikap yang membuktikan seorang pada nilai ketaatan, kepatuhan, ketertiban akan membentuk disiplin yang bagus. Implementasi nilai disiplin di TPA Baitul Ilmi secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan harapan pihak pengelola dan ustadz atau ustadzah. Akan tetapi, terdapat beberapa santri yang belum tumbuh kesadarannya akan pentingnya karakter disiplin sehingga mengakibatkan mereka memiliki kendala dalam prakteknya seperti datang terlambat, telat mengerjakan tugas, dan lain-lain. Budaya seperti ini merugikan bagi santri itu sendiri dan juga berdampak terhadap santri lain karena bisa dimungkinkan mereka akan terpengaruh terhadap sikap yang tidak disiplin tersebut. Dalam permasalahan di atas, maka strategi yang baik untuk menumbuhkan sikap disiplin kepada santri adalah dengan memberikan stimulus dan bekal pentingnya memiliki sikap disiplin baik dalam kegiatan belajar khususnya atau di setiap kondisi apapun. Selain pemberian materi, santri juga diberikan sedikit gambaran melalui dongeng atau kisah-kisah teladan agar semangat untuk berubah menjadi bertambah. Kombinasi antara penyampaian materi dengan dongeng-dongeng itu sendiri, yaitu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh santri sehingga mereka bisa dengan mudah dalam merespon apa yang disampaikan. Setelah santri mendapatkan materi terkait karakter disiplin, terlihat adanya beberapa perubahan dalam sikap dan kepada karakter santri. Di antaranya perubahan itu adalah santri menjadi lebih disiplin dalam berangkat ke TPA, rajin mengerjakan tugas, dan semangat ketika mendengarkan penyampaian materi dari ustadz atau ustadzah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Zahra bahwa di antara indikator kedisiplinan peserta didik yaitu datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mengikuti proses pembelajaran. TPA Baitul Ilmi selain mengerjakan ilmu baca tulis Al-Quran dan akhlak Islam, tapi juga memberi bekal santri, yaitu mempunyai rasa empati dan peduli terhadap sesama. Sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, maka sudah sepatutnya untuk memiliki karakter peduli terhadap sesama hamba apabila sedang diberikan kesulitan. Hal itu yang menjadi pedoman TPA Baitul Ilmi dalam membimbing santri agar mampu memupuk rasa peduli terhadap sesama teman mereka. Dalam hal ini, konsep saya mengajak santri untuk menjadi insan yang peduli adalah dengan memberikan contoh pentingnya karakter peduli dalam kehidupan sehari-hari, yaitu khususnya sebagai seorang makhluk hidup yang selalu melakukan interaksi dengan individu lain. Lebih-lebih ketika di kelas juga perlu adanya rasa peduli seperti ketika ada teman yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, kesulitan menghafalkan materi, dan lain-lain. Semua itu saya sajikan dalam bentuk materi dengan diiringi penekanan yang saya lakukan, yaitu mengaitkan materi dengan aktivitas santri ketika di kelas seperti membantu teman-teman kita ketika kesulitan, mengajarkan tugas, menyimak, dan murojaah.
Sementara itu, penanaman karakter tentang kebersihan lingkungan yang saya gunakan adalah dengan mencontohkan langsung kepada santri bagaimana menjadi pribadi yang cinta pada kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengambil bekas kertas yang berserakan di kelas, dan menyapu lantai ketika kotor. Santri juga diajak untuk mempraktekkan secara bergantian agar menjadi bekal pengalaman mereka ketika kelak menjalani hidup sosial di masing-masing tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil pengamatan selama 5 kali pertemuan, terdapat beberapa perubahan dalam perilaku santri TPA Baitul Ilmi, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kedisiplinan, peduli, dan kebersihan lingkungan. Sebelum saya mengabdi, terdapat beberapa santri yang enggan peduli terhadap kebersihan di ruangan belajarnya. Alhasil, tidak jarang ditemui kumpulan sampah baik sobekan kertas kecil maupun bekas wadah air mineral santri yang berserakan di sekitar tempat belajar. Demikian juga ada beberapa santri yang sering datang terlambat dengan berbagai alasan. Situasi seperti ini sering terjadi sehingga menjadi beban para ustadz dalam pengelola TPA dalam menangani dan mencari solusi bersama. Metode yang saya gunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melalui pemberian materi terkait pentingnya memiliki sikap disiplin, peduli, dan kebersihan dalam belajar maupun ketika berada di rumah. Di sela-sela penyampaian materi, santri juga diajak berpikir melihat fenomena-fenomena di sekitar berkaitan materi yang sedang disampaikan agar mereka mampu menganalisis dan mengambil kesimpulan dari apa yang telah mereka pikirkan. Ketika santri telah mampu menganalisis dan menyimpulkan, maka kesadaran untuk bertindak juga akan muncul. Beberapa pendekatan dan metode yang saya terapkan di atas cukup mampu menumbuhkan minat dan kesadaran santri untuk senantiasa memiliki sikap dan karakter disiplin, peduli, dan kebersihan di lingkungan kelas. Hal itu dibuktikan dengan beberapa indikator yang telah di kemudian harinya, seperti setidaknya santri yang datang terlambat, meningkatkan semangat santri dalam membersihkan kelas dan ruangan yang telah bersih dan rapi. Penggunaan metode dan strategi yang tepat akan memberikan dampak positif berkaitan dengan penanaman karakter peserta didik di TPA Baitul Ilmi. Hasil evaluasi yang dilakukan bersama Ustadz dan Ustadzah dan juga pengelola TPA Baitul Ilmi menyatakan bahwa adanya pemberian materi tentang disiplin, peduli, dan kebersihan lingkungan kepada para santri cukup efektif bagi perkembangan karakter santri, yaitu yang berada di tangan santri. Sikap dan karakter santri mulai tumbuh sehingga memudahkan ustadz dan ustadzah dalam memberikan pengajaran di kelas. Selain itu, pihak pengelola TPA dan jajaran ustadz atau ustadzah juga merespon dengan baik terhadap kontribusi saya dalam kegiatan pengabdian di TPA Baitul Ilmi. Penanaman karakter dan nilai-nilai luhur pada peserta didik merupakan kewajiban yang harus diperhatikan bagi satuan lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Penanaman karakter dan nilai-nilai luhur kepada peserta didik merupakan kewajiban yang harus diperhatikan bagi satuan lembaga pendidikan baik formal, non-formal, ataupun informal. Kewajiban lembaga pendidikan bukan hanya sebatas mencerdaskan aspek-aspek afektif seperti belajar, menghafal, dan membaca, akan tetapi juga harus meliputi nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kognitif seperti kognitif peserta didik. Oleh karena itu, penanaman karakter dalam pembelajaran harus menjadi bagian yang urgent,
yaitu agar kemampuan peserta didik tidak hanya mahir secara rasional saja, tetapi juga membagi dengan kualitas moral yang seimbang, sehingga akan lahir generasi bangsa yang berwawasan intelektual tinggi dan berdedikasi luhur. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kontribusi saya, yaitu dalam menanamkan nilai karakter disiplin, peduli, dan kebersihan lingkungan di TPA Baitul Ilmi Jabir. Semua itu menjadi tambahan bekal bagi para santri di TPA dalam menumbuhkan potensi dan karakter positif melalui kegiatan pembelajaran secara konsisten dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.